Sobat Inovatek semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Inovatek Official. Kali ini saya akan membagikan tutorial mesin laser mini 2030 merek Inovatek. Tapi sebelum kita ke tutorial, yuk kita lihat untuk perlengkapannya. Ya, sebelumnya saya akan membahas untuk perlengkapan laser mini 2030 ini ya. Untuk yang pertama ada satu buah dongle, lalu ada CD driver, ada kabel USB, lalu ada kabel power. Ada ini untuk pompa airnya. Di sini ada dua selang, ya, selangnya untuk nanti ke air. Lalu di sebelah sini ada kompresor mini. Di sini terdapat blower, lalu untuk selang stand blowernya. Lalu satu buah tabung CO2-nya. Oke, untuk yang pertama kali saya akan mengajarkan cara memasang untuk tabung CO2-nya. Mari kita lihat caranya. Untuk pertama kali kita bisa melepas untuk pembuka yang di belakang ya. Ini jadi tempat untuk tabung CO2-nya. Jadi kita bisa buka atau kita lepas. Kita tarik bagian pengunyian di sini. Lalu kita naikkan. Lalu yang satunya. Lalu kita lepas. Oke, jadi ini tempat untuk tabung CO2-nya ya. Itu yang harus kita lakukan pertama kali, membuka penutup bagian belakangnya. Lalu setelah itu kita akan membuka bagian samping kanan mesin. Kita buka di bagian ini. Jadi ini kita lepas dulu semuanya. Untuk pemasangannya ini harus dibuka ya. Oke, sudah terbuka. Untuk sebelah kanan belakangnya. Untuk penjepit tabung CO2-nya, jadi kondisinya seperti ini ya. Jadi dia bisa diangkat untuk memasukkannya biar lebih gampang, jangan terlalu rapat. Oke, saya akan memasangnya. Tapi sebelum itu kita harus lihat sisi yang berlubang. Jadi tabung CO2 ini mempunyai dua sisi, satu berlubang dan satu yang tidak berlubang. Untuk sisi yang berlubang di tabung CO2 ini, jadi sisi berlubang ini nanti yang dipantulkan kepada cerminnya. Jadi kita posisikan yang berlubang ke sebelah kanan. Dan sisi tabung yang tidak berlubang berada di sebelah kiri. Oke, kita masukkan lewat sini. Jadi seperti ini. Oke, kita masukkan pelan-pelan ya. Jadi hati-hati untuk memasang tabung CO2-nya ini. Seperti ini. Lalu di sebelah kanan kita lihat, kasih jarak antara tabung CO2 dengan cermin itu sekitar 1 cm atau sejempol ini ya. Lalu saya akan memasang kabel plusnya ya yang ada di sebelah kiri. Dan juga kabel main untuk yang di sebelah kanan. Jadi pemasangannya di sini di tabung CO2-nya. Kita sambungkan di sini, kita pasangkan. Setelah kabel min dan plus terhubung dengan tabung CO2-nya, lalu kita bisa solasi ya. Jadi kita solasi untuk kabelnya di sini biar melindunginya. Oke, jadi seperti ini tampilannya ya untuk penyolasiannya. Jadi kita lindungi dengan solasi seperti ini. Ini untuk yang sebelah kanan. Lalu untuk sebelah kiri ya seperti ini untuk yang sebelah kirinya. Oke, setelah sudah, lalu saya akan memasang untuk selang airnya. Oke, ini selang airnya ya. Lalu saya akan pasang ke tabung CO2-nya. Jadi kita masukkan di sini selangnya, pelan-pelan saja. Jangan lupa ditahan untuk bagian belakang tabungnya. Oke, lalu sebelah kanan pemasangannya sama seperti sebelah kiri. Tekniknya kita tahan bagian belakangnya ya. Karena ini terbuat dari kaca jadi harus hati-hati. Kita masukkan pelan-pelan saja. Oke, lalu saya akan memutar tabungnya ke atas sebelah sini. Ini harus posisi berada di atas. Sama juga untuk yang sebelah kiri. Posisinya juga harus di atas. Jadi posisi tabung di sini harus berada di atas. Itu karena jika ini posisinya di bawah, maka gelembung tidak akan keluar dengan baik. Lalu kita masukkan kedua selang ini di bagian belakang sini ya. Oke, jadi seperti ini hasilnya untuk pemasangan tabung CO2 dengan selangnya ya. Oke, lalu saya akan mengambil untuk pompa airnya. Jadi selang di water inlet masuk ke pompa ini seperti ini. Oke, sudah. Lalu saya akan mengambil air, jadikan satu ya untuk selang water inlet sama water outletnya. Jadi biar dia tidak saling berjauhan seperti ini sebelum masuk ke tempat airnya. Lalu saya akan memasukkan untuk pompa airnya ke dalam airnya seperti ini. Oke, setelah itu ini dipasang di selang yang di water outletnya. Oke, selesai untuk pemasangan selang airnya. Oke, ini untuk water temp-nya ya, jadi untuk mengatur temperatur airnya.
Lalu kita akan pasang untuk water temp-nya ya. Jadi untuk temperatur airnya langsung kita masukkan aja ke air. Oke, setelah itu saya akan memasang untuk kompresor mininya. Ini kita pasangkan di sebelah sini. Sini ya, kita pasangkan. Oke, sudah. Oke, lalu saya akan memasang untuk kabel powernya. Saya akan menyalakan mesinnya. Untuk proses settingan fokusnya, kita bisa melepas untuk kap bagian atas ini. Kita akan lepas. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Tabungnya sudah mulai terisi air dan ada beberapa gelembung. Jadi di sini kita hilangkan dulu untuk gelembung-gelembungnya ini. Seperti ini. Cara untuk menghilangkan gelembung adalah dengan cara ditekan-tekan ya di selang ini. Jadi membutuhkan sedikit kesabaran untuk menghilangkan gelembung-gelembung yang ada di tabung CO2-nya. Kita bisa lihat reaksinya. Ya, kita bisa lihat. Jadi ini untuk salah satu cara menghilangkan gelembungnya ya. Harus dengan sabar. Dan satu lagi untuk posisi mesinnya sendiri harus benar-benar datar. Oke, gelembung sudah tidak ada ya. Jadi kita bisa langsung untuk setting fokusnya. Oke, sebelum kita untuk penyetingan untuk fokusnya, saya akan menjelaskan untuk beberapa fungsi tombol yang ada di sini ya. Sebelum itu yang sebelah atas kita bisa lihat di sini ada water temp. Water temp ini adalah untuk memonitoring suhu airnya ya. Lalu di bagian bawah ada power temp. Jadi ini juga untuk memonitoring power supply atau power source-nya. Di bagian bawah di sini ada laser power. Jadi laser power ini untuk mematikan dan menghidupkan lasernya. Jadi kita bisa ini mati, ini hidup ya. Lalu di sebelahnya ada ampere meter. Jadi untuk perhitungan berapa lasernya nanti yang ingin kita pakai. Lalu di bagian bawah ada test switch, di mana ini untuk mengatur pada waktu kita settingan fokus, kita bisa menggunakan test switch. Lalu di sebelah sini ada tombol untuk pointernya. Ya, jadi ini mati atau menyalakan. Ini kita hidupkan. Lalu angka-angka biru ini merupakan adjustment untuk presentasi power laser yang kita akan inginkan ya, untuk kita kebutuhannya. Di sini adjustmentnya kita bisa pilih nanti. Setelah itu kita bisa lihat di sini ada tombol power. Lalu di sampingnya ini ada lightning switch, merupakan pencahayaan. Yang terakhir ini sebelah sini ada untuk fan ya, kita menggunakan fan depan. Oke, langsung saja kita untuk proses setting fokusnya. Oke, untuk penyetingan fokus yang pertama langsung kita ke cermin yang pertama ya. Jadi saya akan menggunakan solasi kertas untuk alat bantunya. Saya akan taruh di cermin pertamanya. Oke, saya akan coba tes untuk cermin yang pertamanya. Oke, itu yang cermin pertama sudah dapat ya kita settingan fokusnya. Lalu kita ke cermin kedua. Lalu saya akan geser ke bawah ya. Oke, jadi untuk cermin yang kedua ini di bagian pertama kan bagian atas, lalu saya dorong ke bawah. Ini dia ke bagian bawah, dia turun. Jadi kita bisa settingnya di bagian cermin pertamanya. Di bagian belakang ini terdapat settingan ya untuk meluruskan cermin satu dengan cermin yang kedua. Kita bisa setting. Oke, setelah saya setting ya, kita akan coba untuk cermin duanya di situ. Coba saya akan geser. Oke, setelah dari atas saya geser ke bawah, lalu akan saya coba lagi. Ya, berada di satu titik tembak. Oke, untuk settingan fokus dari cermin pertama dan cermin kedua sudah kita dapat. Jadi cermin pertama dan cermin kedua harus sejajar ya untuk lasernya. Sini juga harus satu titik. Jadi tipsnya seperti itu. Jadi jika cermin pertama dan cermin kedua sudah dapat titik lurus fokusnya, jangan lupa untuk mengencangkan settingan ini ya. Jadi dikencangkan biar tidak kendor untuk settingan cerminnya. Jadi cerminnya harus dikencangkan voltnya. Begitu pula dari cermin 2 ke cermin 3, kalau sudah ketemu titik fokusnya, kita harus mengencangkan untuk yang cermin 2. Oke, langsung saja kita ke cermin ketiga. Oke, kita akan setting untuk cermin ketiga. Lalu saya akan geser.
Saya akan geser lagi. Oke, sudah satu titik ya. Jadi kita bisa lihat. Oke, setelah itu kita bisa menutup untuk bagian belakang ya, untuk penutup tabungnya. Jadi kita bisa tutup. Oke, yang terakhir kita akan memasang fan-nya ya. Jadi kita pasangkan di sini seperti itu. Setelah settingan fokus di cermin 1, 2, 3 sudah selesai, maka sekarang giliran kita ke instalasi untuk softwarenya ya. Mari kita lihat proses instalasinya. Di sini ada satu driver untuk mesin laser mininya. Di sini ada satu dongle. Oke, saya masukkan untuk dongle-nya. Lalu saya akan memasukkan untuk CD drivernya. Oke, sudah mulai masuk. Oke, ini ya untuk isi drivernya. Di sini ada laser DRW-nya ya. Mari kita install. Pilih bahasanya English. Kita next. Penyimpanannya di C ya, di program file x86. Next, namanya laser DRW. Next. Ya, ready to install, kita install. Oke, selesai, finish. Lalu kita akan coba untuk buka laser DRW-nya ya. Kita klik. Oke. Oke, jadi ini medianya ya. Media untuk desainnya jadi di sini. Oke, setelah saya install untuk laser DRW-nya, sekarang saya akan coba install untuk Corel lasernya ya. Di sini kita klik. Yes. Pilih bahasa Inggris. Next. Penyimpanan di C. Next. Corel laser. Next. Install. Oke, selesai, finish. Oke, kita masuk aplikasi laser DRW-nya ya. Oke, saya klik layout. Nah, ini saya ukur 80 kali 20. Ini sekitar 8 cm kali 2 cm ya. Untuk ukuran papernya. Oke, saya open untuk ekspor import, jadi melalui open ini ya. Oke, saya no. Oke, saya masukkan gambar Innovatec. Nah, ini desainnya ya yang akan kita grafir. Lalu kemudian saya akan coba klik untuk logonya engraving untuk memulai proses. Oke, sebelumnya saya akan menaruh selembar kertas. Jadi saya ingin melihat untuk posisi nolnya nanti di mana ya, untuk posisi mulai awal startnya di mana. Jadi ini nanti akan saya buat preview. Jadi saya gunakan selembar kertas. Oke, lalu saya preview untuk melihat hasil tesnya. Oke, sudah selesai. Nah, setelah itu kita ambil untuk bagian tengahnya ya. Jadi ini kita ambil, lalu kita akan kasih akrilik. Jadi kita taruh seperti ini. Oke, di sini cuttingnya saya rubah ke engraving, jadi untuk grafir. Lalu ini kecepatannya. Jadi untuk settingan di sini ya, untuk daya tembaknya ini kasih 13 kalau untuk grafir. Oke, ini kecepatannya ya. Lalu saya akan start. Oke, dia mulai berjalan. Oke, sudah selesai. Sekarang saya akan coba untuk cuttingnya ya. Jadi setelah digrafir kita cutting. Jadi untuk di sini kita rubah ke angka 35 untuk cuttingnya ya. Oke, lalu saya masukkan untuk desain konturnya ya. Oke, desain konturnya. Saya klik logonya, engrave-nya. Ini saya ganti ke cutting. Lalu speednya ya. Speednya 8. Oke, saya start. Proses cutting ya. Kita bisa lihat. Oke, sudah selesai. Kita akan lihat hasilnya. Oke, saya akan coba ya. Saya lepas. Jadi ini hasilnya sangat bagus sekali.
Jadi saya jelaskan untuk bahan-bahan yang bisa dieksekusi dengan mesin ini adalah bahan akrilik, bahan kulit, lalu dengan kayu, bahan kayu. Jadi ketiga bahan itu bisa dipakai untuk eksekusi. Tapi dari ketiga bahan itu hanya akrilik yang bisa digrafir plus dipotong. Oke, sekarang saya akan coba untuk grafir di media kayu ya. Saya taruh medianya. Oke, untuk settingan di media kayu untuk grafirnya, jadi kita kasih angka 15. Oke, saya masukkan desainnya ya. Saya akan grafir ke kayu. Oke, Innovatek saya masukkan. Lalu saya klik logo engrave-nya. Saya ganti lagi ya dari cutting ke grafir. Engraving, lalu speednya langsung start ya. Ya, proses ya. Jadi proses grafir ke media kayu ini. Oke, sudah selesai untuk proses grafir di media kayunya ya. Saya akan coba ambil bahannya. Oke, jadi ini hasil grafirnya ya di media kayu. Sangat bagus sekali. Lalu saya akan coba untuk motong ya. Saya buka korel lasernya. Lalu saya akan tekan ini ya, logonya, engravingnya saya klik. Oke, di sini saya akan ganti untuk cutting. Lalu speednya ya, speednya 8. Oke, coba kita langsung ke mesinnya ya, mesin lasernya. Oke, proses potong ya. Oke, udah selesai, kita akan lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Saya lepas. Demikian tutorial untuk mesin laser mini 2030 merek Innovatek. Semoga bermanfaat untuk sobat Innovatek semuanya. Jangan kemana-mana karena di video selanjutnya saya akan membagikan tutorial untuk pewarnaan gambar di media akrilik.